Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Manajemen Praktek PPAR USU tahun 2022 yang terdiri dari Tafia Nathan, Deden Kaban, Christine Regina, Atika Rizkiah, Ivan Fahrul, dan Rafika Zahira Siregar akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisa imbalan jasa dan konsultan arsitek sesuai dengan pedoman yang pertama, pedoman hubungan IAI dan pengguna jasa, yang kedua, Bilang Raden Kindo, yang ketiga, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 garing PRT garing M garing 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Melalui ketiga analisa ini akan ditentukan dan didapat kesimpulan tentang pedoman manakah yang memberikan fee lebih tinggi ke arsitek ataupun konsultan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pedoman hubungan kerja antara arsitek dengan pengguna jasa, Ikatan Arsitek Indonesia edisi 2007, cetakan pertama 2027. Imbalan jasa arsitek. Imbalan jasa adalah imbalan atas layanan jasa, keahlian, atau tugas profesional yang telah dilakukan arsitek atau ahli dalam bentuk uang atau barang lain yang setara sesuai dengan jasa maupun tugas yang diembannya dan kesepakatan bersama, tertuang dalam pasal 20. Imbalan jasa ini terbagi menjadi tiga, yaitu biaya langsung personal atau remuneration, di mana standar tarif imbalan jasa arsitek atau tenaga ahli, persatuan waktu, jam, hari, bulan berdasarkan kualifikasi arsitek atau ahli. Yang kedua adalah biaya langsung non-personel atau reimbursable cost. Biaya yang wajib diganti atau dibayar oleh pengguna jasa atas biaya-biaya yang tidak termaksud dalam imbalan jasa arsitek, meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh arsitek tenaga ahli bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan tugas arsitek atau ahli. Yang ketiga adalah biaya lamsam. Biaya lamsam ini menyeluruh dan pasti berdasarkan penjumlahan seluruh unsur biaya, upah pekerjaan, dan bahan. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar perhitungan yang tertuang dalam pasal 50. Besarnya imbalan jasa pekerjaan atau perancangan arsitektur yang diterima arsitek ditentukan berdasarkan komponen-komponen, yaitu yang pertama biaya bangunan, di mana di dalamnya terdapat pekerjaan arsitektur, pekerjaan struktur, elektrikal, mekanikal, biaya pengelolaan, sewa peralatan kerja keuntungan, dan keuntungan pelaksana konstruksi. Yang kedua adalah kategori bangunan. Kategori bangunan ini terdiri dari kategori khusus, sosial, kategori 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah lingkup dan tahapan penugasan, di mana di dalamnya terdapat tahapan perancangan, tahap pelaksanaan, dan juga pembagian imbalan jasa. Selanjutnya adalah imbalan jasa yang tertuang dalam pasal 51. Dalam sejumlah fee yang telah disepakati antara penyedia dan pengguna jasa, terdapat bobot pekerjaan beserta persentase fee yang terdapat di dalamnya. Dapat dilihat pada tabel terlampir. Hal ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar penentuan bobot pembayaran termin yang dilakukan pengguna jasa terhadap penyedia jasa. Ada berbagai cara yang dapat kita gunakan untuk menghitung imbalan jasa. Berdasarkan pedoman hubungan IAI dan pengguna jasa, yang pertama adalah dengan persentase biaya bangunan. Dapat dilihat pada tabel terlampir, besarnya persentase yang digunakan untuk menghitung dipengaruhi oleh nilai bangunan dan kategori bangunan. Sebagai contoh, jika ada sebuah bangunan kategori 2 dengan nilai bangunan seharga 200 juta, maka fee yang akan diperoleh arsitek dapat dihitung dengan 7% dari 200 juta. Berikut adalah grafik perhitungan imbalan jasa. Dalam sumbu X terdapat total biaya konstruksi dalam miliar rupiah, dan di sumbu Y kita bisa melihat presentasi imbalan jasa dalam persen. Hal ini dapat digunakan apabila terdapat harga bangunan yang terdapat di antara dua tabel yang terdapat di tabel sebelumnya. Selanjutnya adalah kategori bangunan. Kategori bangunan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bangunan khusus. Bangunan khusus ini adalah bangunan yang dimiliki, digunakan, dan dibiayai oleh pemerintah sesuai yang tercantum dalam pedoman teknis bangunan gedung negara. Yang kedua adalah bangunan sosial, yaitu bangunan yang tidak bersifat komersial,
Kemudian dilanjutkan oleh bangunan kategori 1 di mana memiliki karakter sederhana dan kompleksitas dan tinggi kesulitan yang rendah. Bangunan kategori 2 dengan kompleksitas dan tingkat kesulitan yang rata-rata. Dan dilanjutkan oleh bangunan kategori 3 yang memiliki karakter khusus, kompleksitas, dan tingkat kesulitan yang tinggi. Jika ada pembangunan rumah tinggal sederhana secara seri, maka indeks persen akan ditentukan berdasarkan luasan dan jumlah rumah yang akan dibangun, dapat dilihat dari tabel yang terpapat. Bila tidak dapat ditentukan dengan tabel presentase, maka dapat menggunakan tabel biaya langsung personel atau remuneration bagi arsitek. Bisa dilihat dari tabel yang terlampir, tabel tersebut terbagi menjadi tabel per jam, tabel per hari, dan tabel per bulan. Dan setiap tabelnya dan setiap harga yang disajikan dalam tabel adalah harga yang ditentukan berdasar dari pengalaman kerja arsitek. Berikut adalah grafik perhitungan biaya langsung personel, di mana di dalam sumbu X terdapat pengalaman dalam satuan tahun, dan di sumbu Y terdapat billing rate dalam satuan ribu rupiah. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui, sebuah kantor wali kota Kota Binjai dengan luasan 600 meter persegi dengan estimasi nilai proyek sebesar 40 miliar rupiah dan dengan kriteria penyedia jasa yaitu ahli utama, S1, pengalaman kerja 15-20 tahun. Maka, jawabannya adalah yang pertama kita bisa mengklasifikasikan kantor wali kota sebagai yang pertama kategori khusus ataupun bangunan pemerintah. Yang kedua adalah kategori 2, yaitu bangunan perkantoran. Sesuai dengan lampiran 2A tentang tabel perhitungan imbalan jasa, maka bangunan dengan kategori khusus akan dikenakan biaya jasa sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang berlaku. Dalam hal ini akan dapat dilihat melalui pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Namun, jika ditinjau dari fungsi bangunan yang merupakan perkantoran, maka bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai kategori 2. Maka, diketahui jenis bangunan, yaitu kategori 2, nilai proyek sebesar 40 miliar rupiah, dan indeks persen IAI sebesar 4,01%. Maka, fee jasa arsitek adalah indeks persen IAI dikali nilai proyek, 4,01% dikali 40 miliar. Maka, jasa arsitek yang harus dibayarkan menurut pedoman hubungan IAI dan pengguna jasa adalah sebesar 1.604 juta rupiah. Demikian penjelasan mengenai pedoman hubungan IAI dan pengguna jasa. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Billing rate pedoman standar minimal 2021 menurut INKINDO, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Analisa imbalan jasa menurut INKINDO itu terdiri dari rumus perhitungan, billing rate dengan SKK, billing rate tanpa SKK, indeks remunerasi per provinsi, dan contoh kasus. Yang pertama adalah rumus perhitungan. Perhitungan konversi remunerasi atau biaya personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut. Satuan biaya orang per bulan itu sama dengan satuan biaya orang per bulan dibagi 4,1. Satuan biaya orang per hari sama dengan satuan biaya orang per bulan dibagi 22 dikali 1,1. Satuan biaya orang per jam sama dengan satuan biaya orang per hari dibagi 8 dikali 1,3. Yang kedua, perhitungan billing rate badan usaha jasa konsultasi terdiri dari komponen sebagai berikut. Remunerasi sama dengan gaji dasar, ditambah dengan beban biaya sosial, ditambah dengan beban biaya umum, ditambah dengan keuntungan. Tabel billing rate. Di dalam tabel billing rate, tenaga ahli nasional dibagi dua, yaitu berpendidikan S1, S2, atau S3 dengan SKK dan tanpa SKK. Berikut tabel yang dengan SKK. Dapat dilihat bahwasanya kualifikasi tenaga ahli dengan tahun pengalaman itu berbanding lurus dengan remunerasi atau biaya personil. Jadi semakin tinggi ahlinya dan semakin tinggi pendidikannya, maka penghasilannya juga semakin besar. Tenaga ahli nasional berpendidikan S1, S2, S3 tanpa SKK. Tenaga ahli tanpa SKK di tahun pertama dan kedua dengan setara S1 itu tidak dapat diperhitungkan. Sedangkan dari tahun ketiga baru diperhitungkan setara dengan S1.
Tabel Indeks Standar Billing Rate per Provinsi 2021. Setiap provinsi memiliki indeks remunerasi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi upah untuk arsitek. Upah yang ditetapkan adalah di DKI Jakarta, benchmarking dengan indeks 1, dan indeks yang tertinggi terdapat di Papua dengan indeks 1,179. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara dengan indeks 0,938. Remunerasi atau biaya personil tahun 2021 untuk tenaga ahli subprofesional. Jadi, selain arsitek atau tenaga ahlinya, terdapat subprofesional, di mana asisten ahli, operator CAD, operator SIP, pemrogram, dan lain-lain. Contoh kasus yang sama dengan sebuah kantor wali kota Binjai dengan luasan 600 meter kuadrat dengan estimasi nilai proyek sebesar 40 miliar rupiah. Dari tabel biaya pembangunan gedung negara, kita dapat melihat bahwasanya perencanaan konstruksi di mana biaya konstruksinya 25M sampai dengan 50M adalah 3,85 sampai dengan 3,48%. Jadi, dari sini dapat kita kalikan nilai fisik dan persentase komponen biaya pembangunan itu sebesar 3,85 sebesar 1 miliar rupiah, 1 miliar 387 juta 386 ribu rupiah. Kesimpulannya, standar biaya tenaga profesional, tim leader atau ahli utama arsitektur, lulusan S1 dengan pengalaman 20 tahun, indeks provinsi Sumutnya 0,938, biaya langsung personil dikali indeks Binjai Sumut itu sebesar 55.295.100 rupiah. Berdasarkan hasil tabel di atas, diketahui indeks remunerasi Provinsi Sumatera adalah 0,398 dan biaya billing rate untuk kualifikasi ahli utama arsitektur adalah 58.950.000, sehingga didapatkan biaya langsung personil dikali indeks Inkindo sebesar 55.295.100 rupiah. Selanjutnya akan disambung oleh anggota lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT-M/2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Analisa imbalan jasa. Pasal 14 ayat 1 bangunan gedung negara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bangunan sederhana, yang kedua bangunan tidak sederhana, yang ketiga bangunan khusus. Kemudian di pasal 14 pada ayat 1 bagian A merupakan bangunan gedung negara dengan teknologi dan bangunan sederhana, antara lain yang pertama bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai. Yang kedua adalah bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 meter persegi. Yang ketiga adalah rumah negara, meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pasal 14. Pada ayat 1 bagian C merupakan bangunan gedung negara dengan khusus, antara lain yang pertama, bangunan gedung negara yang memiliki persyaratan khusus serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. Yang kedua adalah bangunan gedung negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan sosial. Yang ketiga adalah bangunan gedung negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat sekitarnya. Yang keempat adalah bangunan gedung negara yang mempunyai risiko bahaya tinggi. Contoh kasus. Sebuah kantor wali kota Kota Binjai dengan luasan 600 meter persegi dengan estimasi nilai proyek sebesar 40 miliar rupiah dengan kriteria penyedia jasa ahli utama S1, pengalaman 15 sampai 20 tahun kerja. Maka di dalam Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 22/PRT-M/2018 tentang pembangunan gedung negara terdapat tabel-tabel di mana di dalamnya terdapat biaya konstruksi secara fisik dan biaya perencanaan konstruksi dan biaya manajemen konstruksi, biaya pengawasan konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan. Maka dari soal-soal yang diketahui, sudah tertera di dalam tabel tersebut bahwa biaya konstruksi bangunan fisik dengan nilai sebesar 40 miliar rupiah
dikenakan biaya perencanaan konstruksi sebesar Rp2.774.400.000. Maka, kesimpulan dari ketiga perhitungan dengan contoh kasus yang sama, maka perbandingan via arsitek konsultan. Yang pertama, Ikatan Arsitek Indonesia sebesar Rp1.604.000.000. Yang kedua, Inkindo sebesar Rp55.259.100. Dan yang terakhir adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp2.774.400.000. Maka perhitungan fee arsitek dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M 2018 tentang bangunan gedung negara menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada yang lain, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dari acuan biaya konstruksi fisik dan berbagai faktor lain. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.